Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya membongkar sendiri Kijang 5K tahun 91, Kijang 1500 cc. Ini teman-teman yang disebut askrek atau kruk as, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah crankshaft, yaitu tempat dudukan dari roda gila, dari piston-piston itu koneksinya ke askrek ini, bagian yang berpenggerak atau penggerak utama dari mobil ya, motor bakar istilahnya teman-teman. Seperti ini adalah bagian kiri, ini adalah bagian depan yang berhubungan dengan puli kruk as atau puli crankshaft. Sedangkan bagian belakang ini tempat dudukan dari flywheel atau roda gila. Seperti ini teman-teman. Dalam usia pemakaian yang cukup lama pastinya akan terjadi keausan. Nah, keausan di metal atau bearingnya. Ini ada bearing ya teman-teman, bahasanya bearing ya, engine bearing ya, seperti ini, metal ya nama. Ini seperti apa ya, bahannya aluminium atau direl yang lunak ya. Diusahakan yang nanti yang aus ini adalah bagian metal ini, dan nanti yang diganti adalah metal ini. Tapi seiring dengan usia dan yang terutama adalah kualitas oli dan frekuensi penggantian oli yang tidak bagus, itu yang menyebabkan akhirnya bagian dari kruk as ini ikut rusak ya, ikut ini terkikis. Seharusnya yang terkikis ini hanyalah metalnya ini ada dua, jadi nanti tertangkup seperti ini. Ada 9 pin ya, disebutnya 9 pin teman-teman. Jadi kalau sudah rusak ini kita bawa ke tukang bubut untuk diseleb atau dibubut ya, namanya tempat saya adalah seleb kruk as atau seleb as kruk. Jadi kalau bahasa di otomotif itu sama aja dengan di plumbing ya, seringnya memakai bahasa Belanda. Seperti ini ada 9 pin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang besar-besar ini nanti yang duduk di blok silinder. Sedangkan yang kecil-kecil ini nanti berhubungan dengan ini teman-teman, stang piston atau connecting rod. Jadi ada 5 pin besar dan 4 pin kecil. Ini biasanya kita sebut yang kecil ini crank pin, yang berhubungan dengan connecting rod atau stang seher. Ini nanti dibubut ya teman-teman, artinya diperkecil. Namanya bukan oversize ya, jadi undersize. Jadi punya saya itu kemarin masih standar, sekarang di undersize menjadi 0,25. jadi kalau di buku panduan reparasi Kijang itu ada sebelum 0,25 itu ada 0,125, tapi mungkin karena sudah terlalu baretnya cukup dalam akhirnya menjadi 0,25, jadi masih cukup kecil ya teman-teman. Ini rata yang untuk crankshaft ini dan crankpin sama 0,25 undersize nya. Untuk jasa slabnya itu teman-teman, di tempat saya ini 9 pin ini dikenakan jasa 500.000. Ada yang per pin itu 50.000, akhirnya menjadi totalnya 450.000. Tapi rata-rata seperti itu teman-teman, tidak beda jauh jasa dari slab askrek ini. Bahkan kemarin juga kena jasa ini teman-teman, ini namanya kalau tempat saya seser stang. Jadi yang bagian ini stang ini juga dibubut ya, bagian ini stangnya dan kapnya, tutupnya juga dibubut menyesuaikan diameter baru dari ini metalnya teman-teman. Pastikan nanti setelah dislab mau dipasang ini dicuci bersih dengan bensin dan dikeringkan. Kalau bisa ya disemprot pakai kompresor udara bertekanan. Pastikan lubang-lubangnya ini nanti tembus ya. Jadi ini lubang ini tembus ke sini, nanti ada ini ke sini, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti mendapat semprotan oli dari blok silinder di bagian ini, di bagian yang crankshaftnya. Nanti juga masuk ke sini ke crank pin untuk melumasi ini teman-teman.
Nah, ini ada lubangnya di bagian bawah ini dari connecting rod ini, di tempatnya stang seker metalnya di bagian bawah ini ada lubangnya, dan atas ini juga ada lubangnya. Lubang yang atas ini untuk oil jet ya, jadi nanti pas posisi di bawah, agak ke bawah ini mau naik ke atas ini teman-teman, saya tunjukkan lubangnya karena ada di sebelah sini ya, di sebelah sini crank pin ini. Nah, ini nanti ketika posisi stang piston ini bagian depannya teman-teman, posisi seperti ini, nah berarti dia agak turun ya teman-teman, ini akan tersemprot lewat sini. Jadi kalau yang mesin diesel biasanya ada nozzle-nya sendiri untuk penyemprot, tapi kalau model ini nanti nyemprotnya lewat ini teman-teman. Nah, lewat stang ini pastikan ya lubangnya bersih, tembus sampai ke sini. Juga pemasangan metalnya pastikan ini lubangnya juga sejajar dengan lubang yang ada di stang piston ini atau connecting rod. Untuk penyetelan dari ini teman-teman, metal jalan ya, jadi nanti namanya bearing yang di crankshaft ini namanya metal duduk karena dia diam di sini. Ada 5 metal duduk, dan yang menempel ke stang seker ini, stang piston ini disebut, biasanya orang menyebut metal jalan karena dia yang berjalan, berputar. Jadi semuanya ini undersize 0,25, jadi artinya ini diperkecil, diameternya diperkecil. Nanti ada standarnya, maksimalnya tidak boleh diperkecil lagi karena nanti resiko patah, yaitu kita berarti harus mengganti crankshaft ini atau askrek ini secara utuh ya teman-teman. Jadi ini harganya mahal. Jadi untuk crankshaft dari Kijang 5K ini sama dengan Kijang 4K, ini tertulis di sini 4K. Crankshaftnya sama, ini tanda panah ini menunjukkan bahwa ini arah depan dari mobil. Ini arah depan dari mobil. Juga pemasangan nanti dari stang seker ini juga ada tandanya teman-teman, yang bagian depan ini yang ada tulisannya atau kode, angka, huruf, itu nanti yang menghadap ke depan. Ini sudah saya pasang pen pistonnya karena harus disesuaikan juga ya. Ini bagian yang ada ini lubang, titik berlubang cekungan ini yang ada di bagian depan mobil. Jadi seperti ini arahnya, sesuai dengan stangnya juga, dan ini sudah ditandai ya sama tukang bubut, sudah dinomori. Ini adalah nomor berapa ini teman-teman, bentar. Nah, ini nomor 2, ini nanti nomor 2, jadi 1, 2, ini di nomor 2. Jadi kalau teman-teman mau menyetel ini harus di setel dulu ya teman-teman, sebelum ini crankshaft ini dipasang di bloknya. Ini tidak saya tunjukkan ya, ini diberdirikan, dipasang flywheelnya, roda gilanya dipasang biar ini bisa berdiri. Dan ini pennya belum dipasang ya teman-teman, sekernya, pistonnya baru nanti dipasang di sini, kemudian dikencangkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi saya kemarin itu korban 1 set metal jalan dan 1 set metal duduk ya, karena saya juga belajar, dan tentunya karena tiap bengkel bubut itu punya karakter pembubutan yang beda-beda, dalam arti punya toleransi yang beda-beda. Jadi kalau bengkel-bengkel mobil yang sudah besar itu pasti sudah punya langganan bengkel bubut tertentu karena sudah tahu model settingannya seperti apa lah. Karena saya ini kan hanya sekali ini bongkar mesin dan kita kirim ke bengkel bubut yang saya pilih, saya tidak tahu kalau karakternya. Nah, ini baru tahu kemarin bocoran dari tukang bubutnya bahwa karakter bengkel bubut ini adalah Ryan. Saya waktu itu nggak mudeng, nggak ngerti apa artinya Ryan. Sepertinya settingan dari bengkel bubut ini beberapa mikron lebih sempit dari bengkel bubut lain, itu yang saya pahami. Jadi maksudnya bagus, jadi nanti lebih tahan lama. Tetapi ketika saya memasang ini stang seker metal ini
menyeting metal jalan dari mobil saya ini dengan memakai standar dari ini pedoman reparasi buku yang saya baca ini, bahwa dikencangkan bertahap kemudian diputar. Itu tidak boleh ya, ternyata teman, itu tidak boleh. Akhirnya apa, ini luka ya, kemarin saya beli lagi. Jadi ini kalau sudah disetting yang bener, ini halus ya, tetap buram gitu teman, putih buram, tidak ada goresan. Ngeceknya pakai kuku ya, makanya montir mobil itu kukunya pasti hitam. Tidak boleh ada baret. Ini halus ya, baret 1-2 kecil, tapi kalau kemarin saya pasang ya baretnya banyak. Karena apa? Saya memakai prosedur, karena ini pengencangannya adalah 4 berapa sampai 5,2 kg force per meter. Nah, ini menjadi fatal karena saya memakai bertahap dan kita tes putar. Ini penjelasan dari teknisi bubutnya ini yang saya garis bawahi, mungkin bisa sebagai patokan bagi teman-teman yang baru ya, karena mungkin bengkel bubutnya itu tahu karakter montir-montir itu jarang yang memakai ini teman-teman. Nah, kunci torsi ya biasanya memakai ukuran ya kira-kira ya, perasaan ya, rata-rata akhirnya jadinya terlalu kencang. Dan itu memang settingan metal jalan maupun metal duduk itu memang sepertinya seperti itu teman-teman. Jadi ketika baru metal jalan maupun metal duduk ini seperti ini teman-teman, sebentar saya ambilkan. Ini metal duduknya, pasangannya seperti ini. Ini katanya teknisi dari bengkel bubut, ketika kita kencangkan sebelum standarnya atau belum maksimalnya, ini belum bulat benar, belum bundar benar, dan ketika kita tes pasti akan jadi goresan. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini jadi goresan ya. Ini sebenarnya masih wajar, tapi saya nggak berhasil ini, karena ketika dibersih contoh yang metal jalan ini ternyata halus benar-benar teman-teman. Dengan cara itu tadi ya Bu, yaitu dikencangin bener sampai ke torsi maksimalnya. Jadi kalau metal duduk ini mereka bilang 7 sampai 8 kg per meter, sedangkan yang metal jalan ini adalah 5,2, jadi patokan yang tertingginya. Dan teman-teman, nah ini ya, kilogram meter. Jadi ini patokannya memakai ini. Saya ini kunci torsi yang ya standar saja, tidak terlalu bagus ya, tapi masih oke lah. Ini merek Britol. Kita harus teman-teman memakai ini, memakai standar, yaitu memakai kunci torsi ya. Diusahakan memakai kunci torsi karena nanti biar pengencangannya rata dan sesuai dengan standar dari pabrikan. Jadi mungkin itu pengalaman yang perlu saya sampaikan ya, karena sudah korban saya 1 set metal duduk dan 1 set metal jalan. Jadi beberapa channel itu juga membahas bahwa kalau metal jalan, saya tidak tahu metal duduk apa juga seperti itu aturannya, semakin kencang harusnya semakin ringan ya. Semakin kencang kita kencangin baut ini teman-teman, itu akan semakin ringan, karena bagian ini nanti yang tertekan ya, tertekan ke bawah sini, akhirnya ini benar-benar bisa bulat. Kalau belum sampai standar kekencangan, dia ini belum nempel benar ke bawah ini, jadi kebulatannya belum 100%. Nah, bagian ini ya yang agak gelap-gelap ini nanti yang tertekan, kiri kanan ini tertekan ke bawah, akhirnya bentuknya benar-benar bulat. Nah, ini kalau baru seperti ini teman-teman, ini sebenarnya belum bulat 100%. Nah, itu bisa dicek ya, kalau di bengkel bubut kan punya mikrometer ya, itu sangat akurat untuk mengetahui diameter suatu lingkaran. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pengalaman saya untuk merakit mesin Kijang 5K ini. Nanti saya lanjutkan dengan merakit ini teman-teman, ada videonya sendiri merakit metal duduk ya, karena saya juga sudah korban 1 set metal duduk karena memakai sesuai pedoman itu yang juga di channelnya Toyota, bahwa
pengencangnya bertahap kemudian diputar, dan sepertinya itu menurut pemahaman saya dari tukang bubut tidak boleh ya. Memang hasilnya seperti itu, akhirnya ini teman-teman baret. Jadi ternyata bukan masalah pedoman itu yang salah atau petunjuk reparasi yang tidak tepat atau proses yang saya lakukan tidak tepat, itu benar juga. Ternyata karena karakter dari tukang bubut itu yang perlu kita pahami, dan bengkel-bengkel besar itu pasti sudah punya langganan bengkel bubut tertentu yang sudah punya karakter tertentu yang sudah dimengerti oleh bengkelnya. Sedangkan saya ini kan orang awam yang baru membongkar dan memakai jasa salah satu bengkel bubut, jadi bukan bengkel bubut langganan. Insya Allah nanti kalau kedepannya kita mau membongkar lagi mungkin mesin lain dengan bengkel bubut yang itu, saya sudah paham bahwa karakter bengkel bubutnya seperti itu. Kita harus set di torsi tertingginya baru boleh diputar. Dan aturan yang saya pahami dari Toyota itu kalau diusahakan selama proses penyetelan tidak boleh memutar ke arah berlawanan jarum jam. Jadi sesuai arah putaran mesin, standarnya adalah kalau dari depan ini ke arah searah jarum jam, berputar searah jarum jam waktu penyetelan, tidak boleh ke arah sebaliknya, nanti akan membuat goresan. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti inilah hasil slab atau bubut askrek 9 titik atau 9 pin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.